أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على فضله وإحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا ومولانا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah di dalam majelis yang mulia ini, majelis yang membahas tentang ilmu tentang porosnya Islam yang kita sudah mengaji mungkin ya berapa lama itu? Hampir setengah tahun ya. Enggak, yang kita masuk Arba'un Nawawiyah ini kita mengaji sebuah kitab yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, yaitu beliau mengumpulkan 42 hadis yang mana beliau mengumpulkan dari ribuan hadis atau ratusan ribu hadis yang kesemuanya itu mempunyai sifat jawami'ul kalim, yaitu lafadznya ringkas tapi maknanya dalam, dan juga termasuk porosnya Islam. Jadi barang siapa yang menguasai 42 hadis ini secara mendalam, maka seakan-akan dia menguasai Islam secara global. Sehingga kita bisa tahu gambaran Islam ya dari kitab-kitab ini. Makanya kitab-kitab ini sangat penting. Kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah membahas hadis ke-23 separuh. Kita lanjutkan pertemuan ini, kita lanjutkan kelanjutannya. Saya ulangi kembali, saya baca hadisnya, yaitu hadis ke-23. An Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala. Jadi dari sahabat Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, at-tuhuru syatrul iman, bahwasanya bersuci itu bobotnya setengah keimanan, atau seperti kita bahas kemarin ada dua pengertian. At-tuhuru syatrul iman, kita mensucikan hati kita dari benih-benih kesyirikan dan kemaksiatan, itu bobotnya separuh keimanan. Atau at-tuhuru syatrul iman, maksudnya wudu itu adalah separuh solat. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah ini pahalanya sangat besar sehingga memenuhi timbangan. Kita kemarin memuji Allah dari dua sisi. Yang pertama, kita puji Allah karena keagungan sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Kemudian juga kita puji Allah atas kenikmatan-kenikmatan yang kita terima. Dengan kita menghayati lafaz ini alhamdulillah dengan penghayatan penuh, maka ini akan sangat berbobot sehingga memenuhi timbangan. Kemudian wa subhanallah walhamdulillah, ucapan subhanallah kemudian dikombinasikan dengan alhamdulillah, ini tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawati wal bainas sama'i wal ardh. Subhanallah, alhamdulillah, ketika ini digabungkan, dikombinasikan dengan penghayatan penuh, dengan betul-betul kita mensucikan Allah dari kemarin dari tiga sifat. Kita mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah. Kemudian kita mensucikan Allah
dari yang mengurangi kesempurnaan Allah, dan kita mensucikan Allah dari hal-hal atau penyerumpaan makhluk kepada Allah. Dengan kita menghayati semuanya ini, subhanallah, alhamdulillah, dengan penghayatan penuh, kita nikmati zikir ini dengan santai, dengan betul full penghayatan, maka saking besarnya pahalanya, maka keduanya ini bisa memenuhi langit dan bumi. Jadi zikir itu termasuk ibadah yang ringan tapi pahalanya besar. Tapi ada syaratnya, disertai dengan hati. Kita hadirkan hati kita ketika berzikir, sehingga betul-betul Nabi memberikan, dalam hadis ini kan termasuk Nabi memberikan resep bagaimana kita mengefektifkan waktu dengan amalan-amalan yang utama. Zikir, alhamdulillah, kemudian kita mensucikan hati kita, kemudian kita zikir dengan subhanallah walhamdulillah. Kemudian yang berikutnya, as-sholatu nurun. Salat itu adalah cahaya. As-sholatu nurun was-shadaqatu burhanun. Sedekah adalah bukti keimanan seseorang. Was-sabru diya, dan sabar adalah sinar. Bedanya nur dengan diya, kalau nur ini cahaya yang tidak mengandung panas, kalau diya ini ada panasnya. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik. Quran ini bisa menjadi hujjah, pembelamu di hari kiamat, atau justru menjadi penuntutmu di hari kiamat. Kemudian kullun nas yaqtu fabai'un nafsahu famu'tikuha aw mubiquha. Jadi kesimpulan dari hadis ini adalah lafaz terakhir ini. Setiap manusia ini setiap hari dia sedang berdagang dengan Allah, jual beli dengan Allah. Dia dikasih modal oleh Allah. Apakah dengan modal yang Allah berikan itu dia bisa memerdekakan dirinya dari azab yang pedih, atau justru malah dengan modal yang Allah berikan itu menjerumuskan dia ke dalam neraka yang pedih. Kemudian kita bahas as-sholatu nurun. Salat adalah cahaya. Apa yang dimaksud dengan cahaya dalam hadis ini? Ini para ulama membagi menjadi dua makna. Ada yang makna secara makna yang hakiki, cahaya betul-betul cahaya, yang mana cahaya ini sangat dibutuhkan seseorang ketika seseorang itu sudah meninggal. Jadi ketika seseorang itu sudah meninggal, dia masuk ke alam barzakh, kemudian sampai fase-fase berikutnya, itu sangat membutuhkan cahaya, karena semuanya alam itu adalah zulmun, betul-betul mengalami fase kegelapan. Allah mentakdirkan ketika seseorang memasuki pertama kali alam barzakh, dia dikubur oleh keluarganya. Kemudian Allah mentakdirkan mayit itu bisa mendengar suara derap langkah sandal, sepatu orang-orang yang melayatnya itu ketika ditinggalkan oleh keluarganya setelah dikubur. Kemudian keluarganya meninggalkan, Allah mentakdirkan mayit itu bisa mendengar derap langkah orang-orang itu. Betul-betul dia merasa ditinggal oleh orang-orang yang dicintainya. Ini sebuah penderitaan tersendiri. Dia bisa merasakan betul-betul penderitaan di dalam kegelapan. Nah, salah satu yang bisa membuat terang kuburannya yaitu adalah sholat. Jadi sholat adalah nur, adalah cahaya, dan itu sangat dibutuhkan. Allah akan menyerupakan amal soleh dia dengan seseorang yang berbau sangat cakep, berbau wangi, yang akan membela dia. Begitu juga ketika bangkit dari kubur nanti. Jadi di kuburan dia sangat membutuhkan cahaya. Ketika dia selamat di situ, nanti fase berikutnya yaitu ke dalam akhirat, ketika di padang mahsyar, kemudian melewati sirat. Nah, di situ juga akan melewati kegelapan yang berikutnya, yang mana sirat itu adalah sebuah jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam, yang mana nggak ada sama sekali penerangan di situ, apinya saja hitam. Jadi ketika nggak ada lampu di situ, nggak ada penerangan, bisa membuat seseorang itu terjatuh ke dalam api.
Wong apinya saja warnanya hitam kelam. Dipanaskan 1000 tahun merah, kemudian dipanaskan 1000 tahun lagi menjadi putih, dipanaskan 1000 tahun lagi sampai betul-betul api itu menjadi hitam. Sehingga orang lewat di situ di atas api, yang jembatan di atas api itu nggak kelihatan. Dan disitulah betul-betul orangnya itu membutuhkan cahaya. Makanya dalam surat At-Tahrim, yang mala yuhzillahu nabi walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atim lana nurana waghfir lana. Jadi ketika Allah tidak menghinakan nabi dan orang-orang yang mukmin bersama nabi, maka cahaya mereka memancar di hadapan mereka, di sebelah kanan kiri mereka. Jadi betul-betul orang itu akan diterangi cahaya sesuai dengan kadar amalnya di dunia. Semakin banyak dia beramal, semakin dia banyak melakukan ketaatan, maka cahayanya akan semakin terang. Dan itu akan membuat dia selamat ketika melewati sirat, jembatan yang sangat panjang. Dikabarkan ada yang bisa selamat dengan cepat, secepat kilat bisa. Ada yang berjalan biasa, di situ ada yang berjalan dengan tercabik-cabik dengan gantol-gantol yang dari neraka itu. Ada yang tidak selamat akhirnya jatuh ke dalam neraka. Makanya di sini sangat dibutuhkan cahaya ketika melewati fase sirat. Dan kita sangat butuh cahaya itu. Salat termasuk adalah as-salatu nurun. Salat akan menjadi cahaya kita. Karena as-salat adalah salah satu amalan yang amalan utama yang besok akan dihisab di hari kiamat, yang sangat menentukan amalan-amalan kita yang lain adalah salat kita. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Basyiril musya'ina fil dhulam ilal masajid bin nuri tam yaumal qiyamah." Jadi berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan ke dalam kegelapan menuju masjid, salat Isya dan juga salat subuh. Zaman dulu kan masih belum ada lampu kayak sekarang. Kalau saya zaman sekarang itu sama sekali nggak gelap gitu. Ya guru kalah karo ngantuk kadang-kadang. Nah, ini Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang dia senantiasa rutin ke masjid untuk sholat subuh dan sholat isya, sehingga cahayanya itu akan bisa menerangi dia di hari kiamat kelak. Masya Allah. Makanya ini termasuk keunggulan as-sholatu nurun. Sholat adalah cahaya. Dan kalau kita tidak sampai seseorang itu meninggalkan sholat, dan bahaya ini makanya besar. Kalau sampai seseorang meninggalkan sholat, maka dia akan diancam dengan ancaman-ancaman yang berat. Seperti halnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ketika Nabi ditanya tentang sholat, Nabi menyebutkan tentang sholat. Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga sholatnya, maka dia akan mendapatkan cahaya dan juga petunjuk dan keselamatan di hari kiamat besok. Dengan apa? Menjaga sholatnya. Tapi sebaliknya, wa man lam yuhafid 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, dia lalai dari sholatnya karena alasan apapun, maka dia tidak akan dapat cahaya, dia tidak dapat petunjuk, dan dia tidak akan selamat di hari kiamat nanti. Dan dia akan dikumpulkan di neraka bersama dengan Fir'aun, Qarun, kemudian Haman dan juga Ubay bin Khalaf. Kalau seseorang itu dia nggak bisa sholat karena dia menjadi dia sibuk berkuasa, dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Kalau dia sampai melalaikan sholatnya itu gara-gara ngitung-ngitung duitnya, ngitung-ngitung hartanya, sampai sibuk tiap hari mantengin saldo mungkin, sampai sibuk melalaikan dia dari sholat, maka dia akan dikumpulkan bersama Qarun. Kalau dia sibuk dengan jabatannya seperti Haman, saking sibuknya sampai lupa melalaikan dengan sholat, maka dia akan dikumpulkan bersama Haman, panglimanya Fir'aun. Dan kalau sampai ada pedagang-pedagang yang sampai
dia lalai dari sholat gara-gara perdagangannya, maka dia akan dikumpulkan di neraka bersama Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf adalah seorang pedagang yang kaya dari forex. Makanya sholat ini betul-betul menjadi sumber keselamatan kita di neraka. Jangan sampai kita melalaikan sholat. Makanya Nabi betul-betul mewanti-wanti, jangan sampai ini ditinggalkan. Jagalah sholat. Karena itu tadi sumber keselamatan kita di akhirat nanti adalah sholat. Terutama ya sholat 5 waktu ini jangan sampai kita lalaikan. Kalau sampai ini kita lalaikan, maka ya wis sudah tidak ada lagi jalan keselamatan di akhirat kelak. Ini makna yang pertama. Jadi makna cahaya ini betul-betul cahaya secara hakiki. Was-sholatu nurun. Sholat adalah cahaya. Dia akan menerangi seseorang baik dia di alam barzakh maupun besok di akhirat. Kemudian yang kedua, makna secara majas. Jadi majas. Cahaya ini maksudnya petunjuk. Seperti halnya Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Salat itu bisa mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Jadi dengan adanya salat ini bisa menjadi petunjuk bagi dia menuju jalan yang benar. Selama dia masih menjaga salatnya, maka sebelok apapun dia, meskipun dia terjerumus ke dalam maksiat yang gimana pun, maka masih ada kemungkinan dia akan kembali ke jalan yang benar. Ada sebuah cerita. Jadi ada seseorang itu dia dekat dengan seorang ustadz. Ustadznya ini orangnya rada beling. Jadi kalau kita tahu, kita pernah kerja di dunia marketing misalnya, itu kan kita akan kenal dengan istilah-istilah yang pasti di situ akan ketika kita pengen menang proyek, tender dan sebagainya, itu ada namanya riswah. Riswahnya ini berupa entertain. Yang namanya entertain itu ya dia akan mengajak seseorang yang menjadi decision maker di situ, entah dia purchasing atau dia accounting misalnya, biar dia menang tender itu gimana caranya, ya diajak seneng-seneng. Ada diajak ke diskotik, ada diajak ke mana itu karaoke, diajak ke tempat-tempat berzina. Biasanya seperti itu, dan itu biasa di bidang di dunia marketing seperti itu. Orang ini yang temennya Ustadz ini, Ustadz mau nasihatin panjang lebar tuh enggak, kamu jangan begini enggak. Dia cuma nasihat, jangan pernah tinggalkan sholat. Dia betul-betul pegang nasihatnya itu, sehingga ketika dia pas nganter tamunya entertain gitu ya, bahkan di tempat-tempat diskotik, di tempat klub malam itu yang di situ nggak ada musola, saking dia menjaga sholatnya itu sampai dia sholat di dapur, sampai dia ngomong, kamu ngapain di sini wong sholat kok datang nang kene iki ngopo? Oh, saya tadi nganterin tamu. Jadi dia akrab dengan dunia-dunia seperti itu, dengan hal-hal kemaksiatan yang seperti itu. Tapi dia tetap menjaga sholatnya. Alhamdulillah, ternyata si Ustadz ini cerita beberapa waktu dia ketemu terakhir itu ternyata orangnya sudah sudah sadar, sehingga meninggalkan semua kemaksiatan berat. Karena itu tadi as-sholatu nurun, sholat adalah cahaya, sehingga ketika mungkin cahaya ini dengan kemaksiatan ini redup, cahaya kan, kita sholat kan kita ingat sama Allah minimal sehari 5 kali. Kalau kita sholatnya benar ya, dengan catatan kita sholatnya benar. Kalau pengen benar, pengen tahu bagaimana caranya sholatnya benar ya, kita nanti rutin ngaji Ustadz Hadid, insyaallah. Di situ ada sifat sholat Nabi ini, bagaimana caranya kita ngaji sholat dengan sholat yang benar. Kalau sholatnya benar, maka sehari 5 kali dia kontak dengan Allah. Itu akan cahayanya muncul di situ. Nah, dengan kemaksiatan yang dia jalani, dia mungkin nggak bisa keluar dari tumbangan kemaksiatan mungkin. Situ cahayanya redup. Nah, kalau dia tetap menjaga sholatnya ini, nggak akan mungkin dua ini bisa menyatu. Pasti ada yang kalah. Kalau dia tetap mengerjakan sholatnya ini, pasti lama kelamaan kemaksiatan ini akan hilang. Sehingga dengan sholatnya ini
akan mengembalikan dia ke jalan yang benar. Makanya selama dia masih menjaga sholat ini masih ada harapan seseorang itu kembali ke jalan yang benar. Tapi kalau sudah sholat ditinggalkan, ya wis, mau apa lagi yang bisa dijadikan untuk cahaya. Makanya di as-sholatu nurun, sholat adalah cahaya. Betul-betul secara majas bahwasanya cahaya yang akan menerangi dia di hadapan dia. Dengan dia menjaga sholatnya, meskipun dia mungkin sempat berkubangan di kubangan maksiat, maka suatu saat pasti akan kembali. Paham ya? Ini pentingnya kita menjaga sholat. Oleh karena itu kita jangan sampai melalaikan sholat, karena ini adalah tugas pokok kita. Kewajiban yang paling pertama kali akan ditanya oleh Allah yaitu adalah sholat. Itu as-sholatu nurun. Kemudian as-sodaqatu burhan. Jadi sedekah itu adalah bukti keimanan seseorang. Kalau seseorang itu beriman dengan hari akhir, itu butuh bukti. Mana buktinya? Kalau kamu beriman dengan ketemu hari akhir. Makanya di situ salah satu bukti yaitu dengan dia mengorbankan sesuatu yang dia dicintai, dan sudah menjadi tabiat manusia dia mencintai dengan hartanya. Gini wonten, apalagi harta itu dia betul-betul dia kumpulkan dengan jerih payah. Sidik dodol sidik disingkirke, dia berusaha meminimalisir pengeluaran, wis tadi betul-betul dikumpulkan dari sedikit demi sedikit, kemudian dia berusaha menyedikitkan pengeluaran sampai berusaha ngirit, bekel dan lain sebagainya, dikumpulkan sedikit demi sedikit. Dia harus mengeluarkan hartanya ini diberikan kepada orang lain, yang suatu hal yang secara tabiat manusia itu berat. Makanya as-sodaqatu burhan. Jadi sedekah ini adalah bukti keimanan seseorang. Kalau dia mengaku beriman kepada Allah dan pada hari akhir, kita butuh bukti. Salah satu buktinya yaitu dengan kita sedekah, dan itu sudah menjadi tabiat manusia. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Manusia itu cinta dengan harta dengan kecintaan yang sangat mendalam. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid, surat Al-Adiyat. Dan manusia itu dengan khair, dengan harta ini sangat cintanya sehingga menjadi pelit. Makanya sebagai bukti seseorang itu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus mengorbankan semuanya itu. Dia melawan dirinya, mengeluarkan hartanya untuk berinfak. Ini butuh perjuangan seperti ini. Dan ini butuh latihan. Makanya jangan istilahnya kita harus betul-betul bisa melawan hawa nafsu. Karena ini yang menjadi lawannya adalah hawa nafsu kita. Pengennya itu bondo, kalau manusia itu pengen dikekep dewe. Nah, sebagai bukti keimanan kita, kalau kita iman bahwasanya harta yang kita miliki ini tidak akan kekal, kita akan bertemu dengan Allah, maka sebagai bukti keimanan kita mensedekahkan harta kita, sebagian harta kita untuk bersedekah. Dan itu nggak akan mungkin rasa iman dengan rasa pelit itu berkumpul. Wala yajtami'us syuh wal iman fi qalbin abdin abada. Dalam hadis Sunan An-Nasa'i. Jadi tidak akan mungkin sifat pelit dengan keimanan itu bisa berkumpul. Kalau dia imannya kuat, pasti dia akan melawan rasa pelitnya itu. Nah, kalau orang itu pelit, maka bukti bahwasanya keimanannya itu kurang. Makanya sebagai bukti keimanan seseorang, dia mensedekahkan hartanya. Dan kalau kita mengingat hari akhir, termasuk salah satu yang fase yang akan kita lewati adalah yaitu di padang mahsyar. Ketika di padang mahsyar betul-betul semua manusia itu dikumpulkan dalam satu tempat yang mana berhimpit-himpitan, matahari diturunkan 1 mil di atas kepala kita, keringat bercucuran. Nah, di situ sedekah itu akan menaungi seseorang. Kullu mri'in fi dhilli shadaqatin hatta yufsala bainan nas au qala yuhkama bainan nas. Jadi setiap manusia itu akan berada di naungan sedekahnya ketika dalam fase pada mahsyar itu, ketika matahari di atas kita, 1 mil di atas kita, keringat bercucuran, dan semua orang tenggelam dengan keringatnya masing-masing sesuai dengan kadar
amalannya, kalau amalannya baik, amalannya tinggi, maka dia juga akan selamat dari tenggelam itu. Nah, kalau dia amalannya kurang, maka dia akan tenggelam dengan keringatnya. Nah, di saat itulah kita sangat membutuhkan naungan. Selain 7 golongan yang dinaungi oleh Allah, salah satunya yaitu ada sedekah kita. Sedekah yang kita sedekahkan, maka itu akan menaungi kita. Dan semakin besar sedekah yang kita keluarkan, maka naungannya juga akan semakin besar, semakin membuat kita selamat. Ini butuh latihan. Allah tidak menyuruh kita mensedekahkan seluruh harta kita, itu enggak. Kita bukan sekelas Abu Bakar, enggak. Kita bukan sekelas sahabat-sahabat yang, tapi kita butuh step by step. Kalau kita mungkin ini melawan rasa pelit itu butuh latihan. Ya pertama sedikit dulu, nanti ditambahin lagi sampai betul-betul bisa dengan sedekah itu dia sudah terbiasa dengan sedekah. Makanya ketika mungkin lagi viral, lagi rame-rame sekarang ini ada pengumuman, ayo kita donasi untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, ya akan berat dia untuk mengeluarkan hartanya. Mungkin saudara-saudara yang sudah sekitarnya sudah kita bantu, kalau memang ada rezeki yang kita sedekahkan untuk saudara-saudara kita yang jauh di sana yang sangat membutuhkan pertolongan kita. Dan ini butuh butuh perjuangan. Makanya Ustadz Firanda pernah cerita ini. Jadi beliau ketika waktu kuliah itu salah satu gurunya cerita. Jadi ada seseorang itu punya kebiasaan. Ketika dia dapat rezeki seberapapun, dia akan mensedekahkan, ngasih hartanya itu pada orang lain. Jadi ketika setiap kali dia dapat rezeki, langsung dia sedekahkan sebagian. Setiap kali dapat rezeki, langsung dia sedekahkan sebagian. Itu terus. Nah, suatu saat, dan keadaan orang ini biasa-biasa saja, enggak kaya juga enggak. Jadi pas-pasan, tapi ketika dia dapat rezeki, dia sisihkan sebagian untuk orang lain. Sedekahkan. Sampai temennya itu ya sempat kayak ngasih pengennya itu mungkin nasihat. Bu, kamu itu pikirkan dirimu sendiri. Butuhmu yokeh. Coba kumpulkan sebagian. Perkataannya, jawabannya ini luar biasa. Beliau mengatakan, saya punya kebiasaan yang mana ketika setiap kali saya dapat rezeki, saya akan sedekahkan. Dan Allah punya kebiasaan kepada saya. Setiap kali saya sedekahkan harta saya, Allah kasih kepada saya. Dan itu berulang setiap kali. Setiap kali saya punya kebiasaan dan Allah punya kebiasaan kepada saya. Kalau saya rubah kebiasaan saya takut nanti Allah merubah kebiasaannya kepada saya. Insya Allah. Luar biasa. Hingga kalau toh misalnya kita nggak ngasih orang nih, kita biasa ngasih si A misalnya. Suatu saat kita nggak ngasih dia, tapi dia oleh Allah dapat jatah rezeki, pasti dia juga dapat dari orang lain. Nah kalau lewat kita diambil rezeki terus kita kasih pada orang itu, kita dapat pahala. Kalau orang lain yang ngasih, kita nggak dapat. Makanya ini kesadaran yang harus kita tumbuhkan di sini. Kita sering bantu orang, kita peka dengan tetangga sekitar kita. Kalau memang membutuhkan, kasih sedekah. Nggak usah pelit-pelit, nggak usah dikekep bondo itu, nggak perlu dicekep. Kita butuh latihan seperti itu. Dan Allah cuma menyuruh kita mensedekahkan sebagian harta kita. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Infakkanlah sebagian rezeki. Makanya ketika Rasulullah SAW ketika beliau mentarbiyah istrinya, Nabi bagi-bagikan kambing, dibagikan semuanya. Nyuruh Aisyah, ini kambing coba bagi-bagikan kepada orang-orang. Terus nanya lagi, gimana kambingnya tadi? Nah, Aisyah dengan polosnya beliau menjawab, ma baqiya minha illa katifuha. Semuanya sudah tak
bagi-bagikan, yang tersisa tinggal belikatnya. Makanya Rasulullah mengoreksi perkataan Aisyah ini. Perkataan Aisyah ini dikoreksi. Bal bagiya kulluha ghairu katifiha. Yang tersisa, semuanya tersisa, yang sudah disegahkan itu nanti tersisa buat kita di akhirat. Yang tidak tersisa adalah yang ada, yang belum disedekahkan itu. Jadi semua harta kita yang kita sedekahkan itu akan menjadi tabungan kita di akhirat. Kalau kita beriman kepada Allah, kita yakin bahwasanya kita hidup di akhirat, maka seorang akan berusaha membangun istananya di akhirat, bukan membangun istananya di dunia yang fana ini. Kita percuma menumpuk harta yang banyak di dunia ini, sedangkan di akhirat kita nggak punya istana. Coba dirubah mindsetnya. Kita berusaha membangun istana di akhirat kelak dengan banyak mensedekahkan harta kita. Dan ini butuh latihan, butuh latihan. Makanya seperti ini ya coba secara bertahap, karena ya butuh kebiasaan. Tapi yang kita harus rubah yang kita tanamkan dalam mindset kita. Kalau kita betul-betul yakin bahwasanya di dunia ini hanya sementara dan di akhirat itu adalah selama-lamanya, kita berusaha bangun rumah semewah-mewahnya di mana? Untuk akhirat. Dengan cara entah itu sedekah untuk bangun masjid, sedekah untuk fakir miskin, sedekah untuk anak yatim atau saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan, itu semuanya akan menjadi aset kita di akhirat nanti. Paham ya? Itu adalah sedekah. Kemudian hadis berikutnya beliau mengatakan was-sabru dhiya, sabar adalah sinar. Jadi kalau yaitu tadi dhiya itu adalah sinar yang mengandung panas. Makanya bedanya antara dhiya dengan nur seperti halnya firman Allah dalam surat Yunus, walladzi ja'ala syamsa dhiya'an wal qamara nuran, yang mana Allah menjadikan matahari itu adalah dhiya, yaitu cahaya yang mengandung sinar yang mengandung terik panas, dan juga rembulan itu nur, jadi cahaya. Rembulan itu enggak mengandung panas. Jadi bedanya seperti itu. Karena sabar itu membutuhkan itu tadi. Orang sabar itu pasti panas dia. Beda dengan itu tadi. Kalau sholat adalah cahaya, kalau ini sabar ini sebuah sinar yang dia akan terbakar di situ. Dia akan kepanasan. Butuh perjuangan menguras entah itu emosinya atau perasaannya. Karena orang yang sabar itu enggak gampang. Dan itu seperti halnya orang yang panas di situ. Dan sabar itu ada tiga jenis. Kita biasanya kalau mindset kita ketika kita ngomong sabar itu biasanya sabar ketika menghadapi cobaan. Ketika dicoba ya sabar. Tapi yang kita harus tahu bahwa sabar itu ada 3 macam. Sabar untuk menjalankan ketaatan, yang kedua sabar untuk meninggalkan kemaksiatan, kemudian yang ketiga sabar untuk ketika mengalami musibah. Yang dua ini, yang pertama sabar untuk menjalankan ketaatan dan juga sabar untuk meninggalkan kemaksiatan ini sifatnya ikhtiar, jadi pilihan. Kita untuk menjalankan ketaatan ketika azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita di rumah, kita bisa milih tengok-tengok nang omah, main HP, orang makan nang masjid, bisa. Atau kita melawan hawa nafsu kita berangkat ke masjid. Atau kita malah orang sholat malah. Itu bisa. Karena itu sifatnya ikhtiari, jadi pilihan. Meninggalkan kemaksiatan juga gitu. Ada sesuatu yang haram di depan kita. Kita milih bisa melihatnya, dipantengin, atau kita tundukkan pandangan kita. Ada tawaran-tawaran menggiurkan misalnya. Ada korupsi di depan mata misalnya. Pilihan ambil atau tinggalkan. Ini pilihan. Yang ketiga sabar, itu nggak ada pilihan, itirori sifatnya. Kita dapat cobaan misalnya ekonomi jatuh, mau gimana lagi
karek sabar apa ora tinggal itu. Jadi tiga ini beda. Yang sabar yang pertama itu menjalankan ketaatan, kemudian meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga ini sabar ketika menghadapi musibah. Yang menghadapi musibah ini mungkin di antara ketiga ini secara jenis ini yang paling afdol yaitu sabar ketika menjalankan ketaatan dan juga meninggalkan kemaksiatan. Makanya kita butuh kesabaran memang. Kita datang ke sini ngaji itu butuh sabar. Kita menjadi hamba yang selalu menjalankan perintah-perintah Allah itu juga butuh kesabaran. Kita meninggalkan kemaksiatan juga butuh kesabaran. Dan ketika kita diuji oleh Allah dapat musibah, kita juga butuh kesabaran. Tiga-tiganya ini ada berpahala, tapi secara jenis yang paling afdol yaitu tadi yang pertama menjalankan ketaatan atau meninggalkan kemaksiatan. Makanya sebagian ulama ketika menggolongkan cobaan yang diterima Nabi Yusuf, ketika Nabi Yusuf dicemplungkan oleh saudaranya ke sumur, beliau sabar, dan juga kesabaran beliau ketika menghadapi fitnah, diajak zina oleh istrinya pejabat Mesir itu yang paling pahalanya yang besar yang mana? Yang beliau bisa selamat dari perzinaan. Karena itu tadi ketika dicemplungkan oleh saudaranya ke sumur itu nggak ada pilihan, beliau nggak ada pilihan, munggah ora iso. Dia harus sabar ketika menghadapi musibah. Nah, ketika dia yang cobaan yang kedua ini, ketika dia difitnah dengan ujian perzinaan ini, akhirnya beliau selamat, ini pahalanya lebih besar dibandingkan ketika beliau dicemplungkan oleh saudaranya ke dalam sumur. Ini kalau dari sisi jenis, jadi sabar jenis ini. Tapi kalau per kasus mungkin beda. Kalau kita lihat kasus per kasus cobaan yang dialami seseorang itu pasti akan beda. Bisa jadi orang yang dicoba dengan cobaan yang besar, dengan dia kesabaran yang luar biasa akan menghasilkan pahala yang besar, itu juga mungkin mengalahkan ketika yang nomor 1 dan nomor 2 tadi. Itu juga bisa seperti halnya cobaan yang dialami oleh Nabi Ayub. Jadi beliau dicoba dengan ujian yang sangat berat, bertahun-tahun dijangkiti penyakit, kemudian anak-anaknya meninggal semuanya, istrinya hilang, hartanya habis. Beliau sabar dengan penderitaan yang jenis seperti itu pahalanya luar biasa. Bahkan Allah memuji beliau, inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Jadi Allah memuji Nabi Ayub itu dengan hamba yang sabar, juga pahalanya itu juga sangat besar. Jadi kita nggak bisa pukul rata, tapi intinya sabar itu butuh perjuangan. Entah itu sabar ketika kita berusaha menjalankan ketaatan atau meninggalkan kemaksiatan yang ada di depan mata kita, atau ketika kita tertimpa musibah. Tiga-tiganya kita harus sabar. Jangan sampai kita dicoba dengan ujian yang musibah yang ketiga ini malah justru tidak sabar. Banyak saudara-saudara kita, mungkin banyak di antara teman-teman kita sekitar kita berapa banyak mungkin curhatan mereka, keluhan mereka ketika dapat cobaan, ya kita nasihati dengan mereka dengan kesabaran. Karena orang yang dapat musibah itu cuman ada dua pilihan, dia sabar atau enggak. Kalau dia sabar dapat pahala, kalau enggak ya wis ora enggak ana opo-opo, musibahnya dia dapat kasihan. Makanya kita nasihati dengan agar bersabar. Apalagi di zaman seperti ini, ya bisa dikatakan perekonomian agak lesu mungkin ya sabar. Ya sabar ya mangan barang, ya butuh mangan. Tapi intinya jadi itu sabar itu adalah ziya. Jadi bahwasanya sabar itu bisa menjadi ladang panen kita pahala ketika kita bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi pahala sabar itu enggak ada batasnya, tergantung bagaimana orang ini mensikapinya. Kalau kita bisa mensikapi, mengibaratkan
nyetel dan hati kita itu seluas samudra, maka cobaan apapun yang akan menimpa kita akan menghadapinya dengan santai. Ya itu tadi gambarannya seperti halnya kalau kita hatinya itu seluas samudra misalnya. Cobaan ini segegam garam. Orang garam dicemplungkan ke dalam danau misalnya, maka garam itu nggak akan memengaruhi danau itu, nggak berubah, asinnya juga nggak. Tapi kalau hatinya itu sempit, kayak gelas itu kayak uyah sak gem yo wis rusak kabeh rasane. Makanya kita harus bisa nyeting hati kita, menerima apapun yang Allah berikan, takdir termasuk salah satu faedah kita mengimani takdir, yaitu kita berusaha menerima dengan apa yang Allah timpakan kepada kita. Apapun yang menimpa kita berusaha menghadapinya. Kalau itu berupa cobaan, kita sabar, dapat pahala. Kalau itu berupa nikmat, kita syukur, dapat pahala juga. Kemudian sabda beliau berikutnya yaitu wal Qur'anu hujjatun laka aw alaik. Al-Qur'an itu akan menjadi pembelamu atau menjadi bumerang bagimu. Ini tergantung bagaimana sikap kita dengan Al-Qur'an. Kalau kita seorang yang ngakunya muslim menjadikan Quran sebagai pedoman hidupnya, maka kita harus betul-betul menjadikan Quran itu sebagai pedoman hidup. Al-Quran tujuan utamanya itu bukan sekedar dibaca dapat pahala. Gak cuma sekedar lenggak-lenggok iramanya juga gak sekedar itu, tapi betul-betul fungsinya yang paling utama itu ditadaburi dan juga diamalkan. Ini yang paling utama. Jadi Al-Quran kandungannya kita tadaburi, kemudian kita amalkan dari hasil tadabur tersebut. Sehingga betul-betul Al-Quran itu bisa menjadi pedoman hidup kita. Nah, kapan Al-Quran bisa menjadi penyelamat kita? Kalau betul-betul Al-Quran ini kita jadikan di depan kita. Kita berusaha mengamalkan, kita berusaha menerapkan semua perintah-perintah dalam Al-Quran, kemudian larangan-larangan dalam Al-Quran yang ada di situ, peraturan-peraturannya kita laksanakan, kita jalani. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, maka sungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat, memberi syafaat bagi para pembacanya. Yang baca gak cuma sekedar baca, yang baca ya diamalkan. Jangan sampai kita baca tapi justru perilaku kita bertentangan dengan apa yang kita baca. Makanya sebagian kita kalau suruh nasihat biasanya tidur. Wah, kurang wani nasihat, aku kurang wani nglakoni gitu. Makanya dalile kabur makatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Karena dosa besar bagi orang yang bisa ngomong tapi enggak bisa nglakoni. Jangan salah, itu juga berlaku dengan muamalah kita dengan Quran. Kita baca Quran, semua kaum muslimin pasti baca Quran. Nah, kalau kita baca Quran di situ ada perintah-perintah, di situ ada larangan-larangan, sedangkan perilaku kita bertentangan dengan Al-Quran, ya itu masuk di situ. Kaburu maqtan indallahi an taqulu ma taf'alun. Kita juga akan mendapat dosa besar jika kita bisa membaca Al-Quran. Di situ ada perintah-perintah, di situ ada larangan-larangan, tapi perilaku kita justru bertentangan dengan apa yang kita baca. Jangan sampai seperti itu. Karena wal Qur'anu hujjatun laka au alaik. Quran itu bisa menjadi pembelamu di hari kiamat kelak atau justru menjadi penuntutmu di hari kiamat. Kapan Al-Quran menjadi penuntut? Ketika kita menjadikan Al-Quran di belakang kita. Al-Quran, kalau kita jadikan Quran di depan kita, Quran bisa menuntun kita ke dalam surga. Tapi kalau kita jadikan Quran di belakang kita, hanya sekedar wawasan, hanya sekedar bacaan-bacaan tok, tapi perilaku keseharian kita jauh dari Al-Quran, justru nanti akan Al-Quran menarik kita masuk ke dalam neraka jahanam. Makanya hati-hati, kita betul-betul berusaha mendalami Al-Quran ini. Coba, jenengan kalau yang sudah biasa dibaca aja, minimal coba tadaburi ayatnya, mulai dari surat-surat pendek itu aja. Oh, saya tahu maknanya ini. Ya di situ ada perintah-perintahnya. Kalau minimal yang
kita berusaha mengerjakan apa yang sudah pernah kita baca. Syukur-syukur kita berusaha ini Al-Quran sudah pernah dibaca semua tafsirnya. Iya, bagus. Tapi minimal kita berusaha mendalami Al-Quran. Waktu kita ini banyak. Dalam sehari semalam itu ada 24 jam. Jangan sampai kita melewatkan 24 jam ini tanpa membaca Al-Quran minimal atau mentadabburinya. Makanya kita berusaha sudah. Karena Quran ini bahaya. Kalau kita tidak menjadikan Al-Quran di depan kita, dijadikan pedoman kita, justru Al-Quran akan menjadi bumerang bagi kita yang akan menjadi penuntut kita di hari kiamat nanti. Jangan sampai seperti itu. Kemudian kesimpulan dari hadis ini beliau mengatakan kullun nas yaqdu fabai'u nafsahu famu'tikuha aw mubiquha. Jadi setiap manusia ini keluar di pagi harinya, dia menjual dirinya, dia berdagang dengan Allah. Seperti halnya dalam surat Shaf, ya ayyuhalladzina amanu hal adlukum ala tijaratin tunjikum min adzabil alim. Maukah kalian tak kasih tahu ada tijarah, perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Jadi kita ini sedang berdagang dengan Allah. Kalau kita hitung-hitungan pedagang, kita pasti akan ngitung untung rugi. Pasti akan ngitung untung rugi. Kita sudah dikasih modal oleh Allah. Modal waktu, modal harta, modal kesempatan, modal banyak sekali modal yang Allah berikan kepada kita dalam kemarin kita bahas ketika kita membahas lafaz alhamdulillah. Banyak sekali kita oleh Allah cuma dituntut satu. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah. Tapi Allah memberikan fasilitas kepada kita. Diciptakannya alam semesta ini semuanya menjadi fasilitas kita untuk beribadah pada Allah. Allah sudah ngasih kita kesempatan, Allah sudah ngasih kita waktu, Allah ngasih kita harta dan lain sebagainya. Kita bisa berdagang dengan Allah. Kalau kita hitungkan berdagang, kita pasti ngitung untung rugi. Umur 60 tahun misalnya, kita jatah umurnya 60 tahun. Bagaimana kita memanfaatkan waktu 60 tahun ini dengan efektif, maksimal, betul-betul maksimal untuk mendapatkan selamat dari azab Allah. Bagaimana caranya? Itu tadi Nabi ngasih tips-tips yang disebutkan semuanya ini adalah amalan-amalan yang afdol. Jadi zikir ini amalannya ringan tapi pahalanya sangat besar. Kita baca alhamdulillah itu kalau dengan perenungan bisa sampai timbangannya itu sampai berat betul. Kemudian kita baca subhanallah walhamdulillah itu pahalanya sangat besar. Sholat, kemudian sedekah, sabar. Ini semuanya perbuatan-perbuatan amalan-amalan yang bisa kita jadikan sebagai skala prioritas. Kalau kita tahu skala prioritas. Jadi amalan ini sebenarnya amalan-amalan yang afdol. Kalau kita memfokuskan pada amalan-amalan ini, maka kita akan selamat di akhirat nanti. Kita akan selamat di akhirat kelak. Makanya wa minan nasi may yashri nafsahu tadullu amradhatillah wallahu ghafurun bil ibad. Jadi ada beberapa orang itu yang mengorbankan dirinya dengan mencari keridhaan Allah. Jadi dia waktu yang Allah berikan kepada kita dimanfaatkan secara maksimal. Jadi tidak berlalu waktunya itu dengan terbuang percuma. Entah dia mengisinya dengan zikir, dengan baca Quran, dengan sedekah, dengan dia sholat, dengan dia mentadabbur Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, dia bermuamalah dengan tetangganya dengan akhlak yang baik. Semuanya sehari berlalu dengan mendulang pahala yang sangat besar. Kalau hitung-hitungan perdagangan, piye carane waktu yang sedikit untungnya banyak gitu. Nah, ini kalau orientasi akhirat kita bisa seperti itu. Saya bangun pagi mulai dari melek sampai tidur lagi, bagaimana kita maksimalkan pahala ini bisa mengalir terus. Pernah nggak mikir kayak gitu? Ini kita berusaha memaksimalkan waktu yang Allah berikan kepada kita yang sangat terbatas ini. Marhalah kita hidup di dunia ini marhalah paling pendek 60 tahun masanya, cuman antara 60 70, banyak yang nggak sampai
Tapi ini menjadi penentu kita di akhirat kelak. Entah kita bisa selamat dari kubur, atau kita bisa selamat di akhirat nanti, bisakah kita masuk surga atau kita justru nyemplung ke dalam neraka, itu semuanya ditentukan di dalam marhalah yang paling pendek ini, yaitu kehidupan kita di dunia ini. Makanya kita maksimalkan betul-betul semaksimal mungkin waktu yang Allah berikan kita, modal semua yang Allah berikan kepada kita untuk menyelamatkan diri kita dari siksa Allah. Makanya kullun nas yaghdu fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Jadi setiap manusia itu dia berdagang dengan Allah, entah dengan perdagangannya itu dia menyelamatkan dirinya atau justru menjerumuskan dirinya ke dalam siksa Allah. Dan kita tahu, coba kita lihat orang-orang sekitar kita, bagaimana mereka memanfaatkan waktu kita. Banyaknya orang-orang yang membuang waktunya, banyaknya orang-orang yang sangat menyayangkan istilahnya, buang-buang umur. Ada waktu sedikit main game, ada waktu sedikit buat foya-foya, buat hura-hura. Ya, kita berusaha maksimalkan waktu yang sedikit ini untuk meraih keridhaan Allah. Yaitu tadi amalan-amalan yang kita baca tadi, semuanya amalan-amalan yang afdal. Zikir lah, baca Quran, ditadaburi maknanya, diamalkan, kemudian sedekah, kemudian bersabar ketika dapat musibah, atau kita berusaha menjalankan ketaatan kepada Allah, menjauhi maksiatnya, itu semuanya amalan-amalan yang sangat bernilai di sisi Allah. Nah, kalau kita bisa memanfaatkan semuanya ini, maka insya Allah kita bisa akan selamat, bisa menyelamatkan diri kita dari siksa Allah. Itu yang paling penting. Paham ya? Makanya Allah berfirman dalam surat At-Taubah, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jadi Allah itu membeli dari orang-orang iman diri dan harta mereka dengan memberikan surga bagi mereka. Manusia, orang-orang iman pengen dapat surga, yaitu bagaimana caranya dia membelinya dengan amal soleh. Meskipun amal soleh manusia itu tidak bisa buat menghargai surga. Surga itu dibandingkan dengan amal soleh itu nggak bisa. Tapi bisa menjadikan wasilah sebab mendapatkan surga. Nah, kalau kita bisa mendapatkan surga, makanya kita beruntung dalam jual beli kita. Makanya setiap hari kita manusia beramal itu ada dua model, yang mana seseorang itu bisa menyelamatkan dirinya atau justru malah dia menjerumuskan dirinya ke dalam siksa Allah. Ini makanya hadis ini termasuk hadis yang sangat penting ya. Coba kita jadikan bahan renungan. Nabi berikan tips bagi kita bagaimana kita dalam waktu kita yang sangat singkat ini tapi bisa meraih amalan-amalan yang afdol, yang mana ketika ini dikerjakan ini bisa memberatkan timbangan kita di akhirat kelak, dan kita bisa menyelamatkan kita dari siksa Allah dan akan memasukkan kita dalam surga. Mudah-mudahan semua yang ada di sini nanti bisa selamat dari siksa Allah dan bisa masuk ke dalam surganya Allah. Insyaallah itu yang bisa kita sampaikan pada pengajian malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.